Untuk soal berikut ini katanya Lopi, Mori, dan Noro sedang berjuang untuk lulus UTBK. Berikut adalah beberapa hal yang diketahui dari mereka. Peluang hanya Mori dan Noro yang lulus adalah 0,192, peluang Mori dan Lopi yang tidak lulus adalah 0,128, dan peluang ketiga-tiganya lulus adalah 0,288. Yang dicari adalah peluang hanya satu di antara mereka yang lulus. Nah, berarti kita lihat dulu dari informasi yang diberikan di soal. Dari informasi pertama ini, peluang hanya Mori dan Noro yang lulus, berarti Lopi gagal ya. PL komplement, peluang Lopi gagal dikali dengan peluang Mori lulus berarti PM, dikalikan dengan peluang Noro lulus berarti PN, itu sama dengan 0,192. Misalkan ini adalah persamaan 1. Lalu kita tinjau yang kedua, peluang Mori dan Lopi yang tidak lulus berarti PL komplement kali PM komplement dikali, nah berarti di sini yang lulus Noro ya, PN sama dengan 0,128. Nah ini persamaan 2. Selanjutnya yang terakhir yang ini, peluang ketiga-tiganya lulus berarti PL kali PM dikali PN, itu sama dengan 0,288. Ini persamaan ketiga. Berarti karena kita mau cari tahu peluang hanya satu di antara mereka yang lulus, kita cari tahu dulu peluang lulus masing-masing orangnya seperti apa. Pertama, misalkan kita bandingkan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kalau dibandingkan, berarti kita akan punya di situ PL komplement kali PM dikali dengan PN, itu sama dengan dibagi dengan PL dikali dengan PM seperti ini dikali dengan PN. Nah, ini baru sama dengan 0,192 dibagi dengan 0,288. Nah, berarti dari sini ini bagi ini 1, ini bagi ini 1, berarti sisa PL komplement per PL. Ingat, PL komplement itu adalah 1 min PL dibagi dengan PL. Ini sama dengan 2/3. Maka karena dia sama dengan 2/3, berarti kita punya 2 PL itu sama dengan 3 min 3 PL. Berarti dari sini 5 PL sama dengan 3, maka PL itu sama dengan 3/5. Nah, seperti ini. Ini peluang Lopi lulus. Sekarang kita tinjau yang kedua. Misalkan kita bandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka kalau kita membandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2, berarti PL komplement kali PM dikalikan dengan PN dibagi dengan di situ ada PL komplement dikali PM komplement dikali dengan PN. Nah, ini sama dengan 0,192 per 0,128. Berarti dari sini ketika dibandingkan seperti ini bagi ini 1, ini bagi ini 1, berarti sisanya adalah PM per. Nah, PM komplement itu 1 min PM. Kayak gini, ini sehingga kita peroleh sama dengan 0,192 kita bagi dengan 0,128 itu adalah 3/2. Berarti dari sini kita akan punya 2 PM sama dengan 3 dikurangi 3 PM. Sama kayak yang ini ya, berarti pada akhirnya PM itu sama dengan 3/5. Nah, sehingga dari sini, selanjutnya yang terakhir untuk mencari si PN berarti ya. Nah, untuk mencari PN kan PM sama PL-nya sudah diketahui, berarti kita bisa pakai persamaan 3. Nah, PL-nya tadi adalah 3/5 dikalikan dengan PM-nya adalah 3/5 juga, ini dikalikan dengan PN itu sama dengan 0,288. Nah, kalau teman-teman perhatikan, si 0,288 itu adalah 36/125. Nah, berarti ini kan 3 kali 3 9, kedua ruas bagi 9, berarti di sini 4, terus kedua ruas kita kalikan dengan 25, berarti ini 5, sehingga PN-nya kita peroleh sama dengan 4/5. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti dari sini tinggal kita hitung peluang hanya satu di antara mereka yang lulus. Berarti kalau hanya satu di antara mereka yang lulus, kasus pertama adalah misalkan M2 Mori ya, misalkan Mori lulus. Maka kalau peluang Mori lulus berarti PM dikalikan dengan PN komplement dikalikan dengan PL komplement. Peluang Mori lulus itu tadi adalah 3/5. Peluang Noro itu tidak lulus berarti 1 min 4/5 ya, 1/5 dikalikan dengan peluang Lopi tidak lulus berarti 2/5. Berarti dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan 6/125. Nah, lalu di sini
Selanjutnya kita lihat ketika Noro yang lulus, berarti PM komplement kali PN dikalikan dengan PL komplement. Ini sama dengan ini 2/5 dikali dengan ini 4/5, berarti dikali dengan yang ini 2/5. Hasilnya sama dengan 4 kali 4, itu 16/125. Yang terakhir itu peluang ketika hanya LOPI yang lulus, berarti PM komplement kali PN komplement dikali dengan PL. Berarti ini sama dengan PM komplemennya 2/5 kali PN komplemennya 1/5 kali PL-nya adalah 3/5. Berarti ini sama dengan 6/125, sehingga terakhir ini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya itu akan sama dengan 6 tambah 16 tambah 6, berarti 12 tambah 16, berarti ya 28/125. Berarti jawaban yang benarnya ada di opsi C ya.